Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Bidan. Ya sebelumnya perkenalkan saya Talia Tragustin. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan ya Bu ya. Penyuluhan ini tentang macam-macam komplikasi pada masa nifas ya Bu ya. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan penyuluhan ini? Karena diperkirakan kematian ibu ini, dia berlangsungnya pada masa nifas. Nah, pada masa nifas ini biasanya terjadi dalam 24 jam pertama ya Bu ya. Nah, penyebabnya itu biasanya kayak robekan jalan lahir ya Bu ya, kayak infeksinya, terus juga ada komplikasinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali macam-macam komplikasi pada masa nifas ya Bu ya. Jadi di sini saya ingin meminta waktunya kepada Ibu selama kurang lebih 15 menit ke depan ya Bu ya. Ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu masa nifas? Ibu? Masa setelah melahirkan. Iya benar, masa setelah melahirkan. Boleh saya perjelas lagi ya Bu ya? Iya. Jadi masa nifas itu masa setelah dimana plasenta lahir sampai alat-alat kandungan ibu kayak seperti kemaluan ibu, terus rahim ibu kembali normal ya Bu ya. Nah, jadi masa nifas ini biasanya berlangsung dalam 6 sampai 8 minggu ya Bu ya, atau sampai 42 hari ke depan ya Bu ya. Iya. Oh iya Ibu, sebelumnya Ibu saya ini punya leaflet. Ibu silakan Ibu dibaca sambil saya menjelaskan ya Bu ya. Langsung saja, macam-macam komplikasi yang pertama itu ada perdarahan ya Bu ya. Nah, perdarahan ini kenapa disebut perdarahan? Karena dia keluarnya lebih dari 500 cc ya Bu ya. Penyebabnya perdarahan ini bisa terjadi karena robekan lahir ataupun si plasenta ibu belum lahir ya Bu ya. Nah, jenis perdarahan ini ada dua. Yang pertama itu perdarahan sekunder sama primer. Nah, primer ini dia biasanya terjadi dalam 24 jam ya Bu ya. Sedangkan yang sekunder ini dia terjadi setelah 24 jam gitu ya Bu ya. Terus juga tanda dan gejalanya apa sih Bu? Tanda dan gejalanya itu kayak ibu, si pasiennya atau si ibunya juga mengalami perdarahan yang sangat banyak, yaitu lebih dari 500 cc atau kayak lebih banyak dari biasanya gitu ya Bu ya. Nah, terus cara pencegahannya juga di sini saya langsung ya Bu ya. Cara pencegahannya itu juga ada misalkan ibu atau pasiennya, ibu atau memasang infus ya Bu ya, kalau misalkan ada pasiennya kayak gitu. Terus juga jangan ninggalin pasiennya sendiri sampai perdarahannya itu udah mereda ya Bu ya. Terus juga selalu siapkan tindakan darurat. Nah, kalau misalkan perdarahan ini disebabkan karena belum keluarnya plasenta, ibu nanti boleh melakukan penyuntikan oksitosin kayak gitu ya Bu ya, untuk mempermudahnya juga. Nah, ibu nanti harus menilai TTV-nya juga ya Bu, kayak tekanan darah, nadi, kayak suhu, respirasi gitu ya Bu ya. Nah, yang kedua itu ada juga infeksi masa nifas. Infeksi masa nifas ini peradangan yang disebabkan adanya kuman-kuman masuk ke dalam vagina ya Bu ya, atau alat kemaluan si ibu dalam proses masa bersalin atau sesudahnya itu ya Bu ya. Nah, biasanya infeksi nifas ini dia berlangsung selama 2 hari berturut-turut, ditandai dengan demam ya Bu ya, demam tinggi. Terus juga sakit di daerah infeksinya, terus juga ada kemerahan kayak ya Bu ya, kayak ada kemerahan dari biasanya gitu. Nah, adapun penanganan dari infeksi masa nifas ini, ibu bisa kayak mobilisasi dini, kayak misalkan gerak sedikit demi sedikit kayak gitu ya Bu ya. Ibu juga bisa nanti ajarin ke pasiennya, bisa memberi juga antibiotiknya juga ya Bu ya. Terus pemahaman pulpa hygiene Ibu. Pulpa hygiene ini kebersihan buat kemaluannya Ibu ya. Jadi
jangan biarin nih kemaluan ibu kotor gitu ya Bu ya. Nah, yang ketiga itu di sini ada mastitis. Nah, mastitis ini suatu peradangan pada jaringan payudara ya Bu ya. Eh, Mastitis ini sering terjadi pada ibu menyusui dan bisa mengganggu pemberian proses pada ASI ya Bu ya. Jadi ini juga biasanya disebabkan kayak baru pertama menyusui bayi ya Bu ya. Nah, ini juga kenapa disebut mastitis, soalnya dia ada peradangan karena bakteri ya Bu ya, gitu. Nah, terus cara tanda dan gejala mastitis ini dia kayak pertama dia kayak ngalamin kayak panas ya Bu ya, demam, terus juga nyeri pada areanya itu juga, terus juga kemerahan. Nah, jika dia tak berkelanjutan bisa dia payudaranya membesar, membengkak, keras, terus juga kulitnya kemerahan, nyeri juga gitu ya Bu ya. Nah, cara penanganannya apa sih Bu? Cara penanganannya itu yang pertama ada kayak perawatan payudaranya sendiri gitu, misalkan kompres dingin kayak gitu ya Bu ya. Terus juga agak diurut-urut gitu ya Bu ya payudaranya, tapi pelan. Terus juga jika ada kayak peradangan itu setidaknya diberhentiin dulu ya Bu ya, soalnya kan takutnya kenapa-napa sama si babynya gitu. Terus tuh bisa mengosongkan payudaranya setiap dilaktasi payudaranya setiap 4 jam sekali ya Bu ya. Nah, yang terakhir ini di sini ada ekslampsia postpartum. Jadi ekslampsia ini dia sakit kepala, kayak nyari epigastrik, penglihatan kabur menjadi atau berbayang-bayang ya Bu ya. Nah, biasanya ekslampsia postpartum ini dia kalau misalkan dibiarin ya Bu ya, dari tadi tanda gejalanya kayak mata berkunang-kunang, kayak nyeri gitu di bagian kepala, terus penglihatan kabur. Nah, ditambah kalau dia hipertensi, kalau dia tensinya tinggi, dia akan mengalami kejang ya Bu ya. Nah, kejang ini. Nah, tanda dan gejalanya tadi sudah saya sebutkan ya Bu ya. Nah, ada juga cara penanganannya itu jika ibu ini pas ini kejang, nah dia kayak kayak gimana ya, kayak menyiapkan fasilitas tindakan kayak daruratnya gitu ya Bu ya, kalau misalkan dia darurat banget kayak gitu. Terus juga diobservasi lagi tuh Bu, kayak pernapasannya, tekanan darahnya, nadinya juga ya Bu ya, ini lagi. Nah, ataupun si ibunya ini kalau mengalami ini bisa diberikan oksigen kurang 4 sampai 6 liter per menit ya Bu ya. Nah, jadi penjelasan ini dari 4 yang tadi yang sudah saya jelaskan. Punten Ibu, apakah Ibu ada yang bertanya? Jelas sih. Jelas ya, Kalau Bu? udah gitu perlu dibawa ke rumah sakit ya. Yang mana nih Bu? Kalau yang udah terakhir yang eklamsia. Iya, kalau misalkan si ibunya kayak kejang banget, kayak udah kayak kolek gitu ya Bu ya, dia boleh langsung kita rujuk ke tempat yang lebih tinggi lagi ya Bu ya, kayak rumah sakit atau gitu ya Bu ya. Ada lagi Ibu? Udah ngerti. Oke. Kalau begitu boleh Ibu sedikit menjelaskan lagi tentang kayak masa nifasnya itu sama komplikasinya itu Bu. Penanganannya komplikasi dari masa nifas ya. Yang Ibu pahami aja Bu, yang tadi saya jelaskan kepada Ibu. Semoga sih Ibu paham semua gitu ya Bu. Juga di sini juga ada ya, di belakangnya juga ada itu. Iya, udah dibaca aja ini lah. Udah ngerti sih ya. Nanti selebihnya dibaca ini dari buku ini. Iya. Punten Ibu, Ibu tadi kan sudah sedikit udah paham ya Bu ya. Nah, saya minta Ibu tolong menjelaskan kembali kepada saya ya Bu ya, untuk pemahaman Ibu ya. Jadi masa nifas itu masa dimana si pasien udah mengeluarkan plasenta ya. Iya Ibu.
terus berakhir ketika kandungan kembali normal. Terus dan masa nifas itu berlanjut atau selama 6 sampai 8 minggu. Iya. Atau selama 42 hari. Nah, masa nifas itu diperlukan pulihnya alat kandungan pada keadaan normal. Terus masa nifas itu dimulai beberapa jam setelah placenta lahir ya Bu? Iya. Yes. Jadi saya simpulin lagi ya Bu ya. Jadi benar tadi kata Ibu, masa nifas tuh keluarnya plasenta hingga kandungannya sudah normal kembali ya Bu ya. Nah nanti kalau misalkan Ibu macam-macam komplikasinya kayak tadi sebutin, saya jelaskan kayak adanya perdarahan, mastistis, infeksi masa nifas, sama ekslampsia postpartum. Kalau Ibu ininya nanti langsung saja tanda gejalanya dulu Ibu lihatin nanti Ibu. Nah terus Ibu nangani. Kalau misalkan penanganan Ibu sudah maksimal tapi si pasien nambah parah, Ibu nanti boleh langsung dirujuk ya Bu ya. Ya kalau begitu saya akhiri ya Bu ya. Saya berterima kasih kepada Ibu atas waktunya. Terus juga semoga penyuluhan saya bermanfaat ya Bu ya buat kedepannya ya Bu ya. Baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.